Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di antara karakter orang-orang mukmin adalah mensyukuri nikmat Allah. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Inna kullahu lahu khair. Semua perkaranya, semua permasalahannya adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa li mu'min. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali mereka kelompok-kelompok orang yang berstatus beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara karakter itu adalah senantiasa dia mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah. Jika Allah Ta'ala memberikan nikmat sekecil apapun, kemudian dia senantiasa bersabar di dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Jika Allah Jalla wa'ala memberikan cobaan pada dirinya. Di pagi hari yang ceria ini, insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab yang berjudul Fawaid Mustanbitah min Qissati Luqmanil Hakim. Di mana dalam kitab ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau membawakan ayat dalam surah Luqman mulai dari ayat 12 hingga ayat ke-19, dan kemudian beliau menjelaskan faidah-faidah dari ayat-ayat tersebut. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua dalam pembahasan kitab ini. Oleh sebab itu penting sedikit saya akan menjelaskan daripada pembahasan yang telah berlalu di pekan atau di bulan yang telah lalu. Penulis kitab ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, membawakan ayat Allah. Qala Allah Ta'ala, wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin
fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghidud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Inilah tema dalam kitab ini. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dari ayat-ayat tersebut, dari mulai ayat ke-12 hingga 19, mengandung pelajaran, faidah yang sangat berharga. Al-faidatul ula, ini bagian daripada murajaah pertemuan kita yang telah lalu. Beliau menjelaskan bahwa faidah yang pertama, innal hikmata minhatun rabbaniyatun wahiyatun ilahiyatun yu'tiha Allahu jalla wa ala man syaa min ibadih. Sesungguhnya hikmah, telah saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu apa daripada definisi hikmah. Tapi intinya adalah hikmah itu adalah ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Dan hikmah ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba yang Allah kehendaki. Jadi hikmah, ilmu dan mengamalkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah merupakan karunia dari Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan hikmah, ilmu dan pengamalan daripada ilmu tersebut yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah pada siapa yang Allah kehendaki, dan ini merupakan karunia yang besar. Kemudian al-faidatus tsaniyah, faidah yang kedua dari ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi dalam surah Rahman, inna nailal hikmata la budda lahu min asbabi yattakhiduhal abadu. Sesungguhnya perkara hikmah tersebut adalah tidak mungkin bisa didapatkan sekalipun Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki, melainkan min asbab, mesti ada sebab-sebab yang bisa seseorang itu mendapatkan daripada hikmah tersebut. Di antara sebab-sebab tersebut adalah misalkan menuntut ilmu, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan seterusnya. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Lakukanlah sesuatu perkara yang bermanfaat bagi kalian dan minta pertolongan kepada Allah. Bahkan dalam hadis dan redaksi yang lain, Nabi kita yang mulia bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Proses belajar dengan membaca, mengulang-ulang, dibaca berkali-kali, mungkin dibaca, didengarkan dengan yang lainnya, dan seterusnya. Ini merupakan bagian daripada untuk mendapatkan hikmah. Sehingga tidak mungkin seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti misalkan dia bertapa di suatu gua, atau mungkin di suatu kali, tidak keluar dari satu tempat dengan berhari-hari, kemudian dia bisa menjadi seorang wali misalkan. Ini tidak mungkin. Yang mungkin menjadi orang stres, iya. Dalam menuntut ilmu, ya tidak ada, mungkin bahasanya adalah ilmu laduni. Hanya tidur, lalu belajar dalam tidurnya. Ya, ini tidak akan mungkin. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW pun menjelaskan, wal hilmu bittahallum. Akhlak, karakter daripada kemuliaan, kesabaran, ini pun akan didapatkan jika seseorang melatih diri untuk bisa bersabar. Wa may yataharral khaira
yu'tahu. Barang siapa yang berusaha dirinya untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikannya. Dia akan menjadi baik, tapi dengan usaha. Kemudian, wa may yatawaqqash syarra yuqah. Barang siapa yang akan menjauhkan daripada perkara keburukan, maka Allah akan menjauhkan perkara tersebut. Kemudian al-faidatus salisah. Pelajaran yang ketiga, dan ini bagian daripada murajaah, ya. Ahimmatu syukri ni'amillah wa azimi atharihi fi baqa'in ni'mati wa dawamiha wa nimaiha wa ziyadatiha. Pentingnya mensyukuri nikmat Allah. Karena dampaknya ini adalah sangat begitu besar. Ketika seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Mungkin kita sering mendengar ayat yang sering dibacakan oleh para dai-dai kita dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Tetapi sebaliknya, jika kita kufur, mengingkari daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka azab Allah adalah begitu pedih. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang keempat, al-faidatur rabi'ah. Beliau Syekh Abdul Razak menjelaskan, inna syukra ni'mah yakunu bil qalbi wal lisan wal jawari. Bahwa bersyukur kepada Allah ada pada 3 tempat. Yaitu bersyukur melalui hati, meyakini sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat dari Allah. Yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita raba, semuanya adalah nikmat dari Allah. Ini adalah bersyukur dalam hati. Sedangkan bersyukur melalui lisan selalu mengucapkan alhamdulillah. Ketika ditanya, bagaimana keadaanmu hari ini? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya. Kemudian bersyukur dengan jawari, anggota tubuh. Anggota tubuh ini adalah dengan melakukan perintah-perintah Allah. Ini adalah pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, innallaha jalla wa'ala la yanfa'uhu syukru syakirin wala yadurruhu kufrul kafirin. Kama qala Allah Ta'ala, anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya tidak akan bermanfaat bagi Allah syukurnya orang-orang yang bersyukur. Orang-orang bersyukur kepada Allah ini tidak memberikan manfaat kepada Allah. Bukan berarti kita bersyukur memberikan manfaat kepada Allah. Tidak. Juga sebaliknya, wala yadurruhu kufrul kafirin. Tidak akan membahayakan Allah kekafiran orang-orang yang melakukan kekafiran. Sehingga sangat menjadi catatan bagi kita ketika ada hadits qudsi di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi wa ya hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya dari yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan manusia dan dari kalangan jin semuanya adalah beribadah, maka tidak akan menambah dari kerajaan Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya pun demikian. Ya ibadi, kata Allah, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Jika semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir kita tidak tahu, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan, maka tidak akan mengurangi daripada kerajaan Allah Jalla wa'ala. Kemudian pelajaran yang keenam, al-faidatus sadisah, inna syukral abadi
Nah, ni'matullahi aidatun asarihi wa naf'uhu 'alal 'abdi nafsihi. Sesungguhnya syukur seorang hamba itu adalah akan kembali dampaknya kepada hamba itu sendiri. Jadi kalau kita bersyukur dengan melakukan ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, maka syukur itu wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Syukur itu akan berpantul kembali untuk kemanfaatan kita, bukan untuk Allah. Kita melakukan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan berusaha sekuat tenaga daripada larangan-larangan Allah, maka pada dasarnya itu adalah untuk kemanfaatan kita sendiri, untuk keselamatan dalam kehidupan kita dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Kemudian al-faidatus sabi'ah, bagian daripada manfaat yang ketujuh, al-imanu bikamali ginallah al-mutlaq min kulli wajhin wa iftiqaril abadi ilaihi min kulli wajhin. Meyakini, mengimani daripada sifat Allah, ginallah, Allah mempunyai sifat bahwa Allah adalah maha kaya. Semua makhluk adalah butuh terhadap Allah dari segi apapun. Allah maha kaya dari segi apapun. Dan kita meyakini bahwa semua makhluk, ya, manusia, jin, hewan, dan yang lain-lainnya, semuanya adalah butuh kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat berganti. Ini bagian daripada pelajaran yang ketujuh, yang mana masih dalam ayat yang telah saya bacakan tadi dalam surah Rahman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Kemudian yang berikutnya, faidah yang kedelapan, al-faidatus saminah, isbatu kamali hamdihi subhanahu wa ta'ala wa anna lahul mahamid kullaha ala karimi ni'maihi wa azimi asma'ihi wa sifatihi. Menetapkan kesempurnaan sifat Allah, yaitu Allah maha terpuji. Allah maha terpuji. Sekalipun seorang hamba, semuanya makhluk adalah semuanya melakukan kekufuran, tetapi Allah maha terpuji. Mengapa demikian? Karena dari dua segi. Segi yang pertama, ala karimi ni'maihi. Karena begitu mulianya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, sehingga Allah maha terpuji. Nikmat apapun yang kita rasakan adalah bersumber dari Allah. Sehingga Allah adalah zat yang maha terpuji dengan dia memberikan nikmat. Kemudian yang kedua, wa azimi asma'ihi wa sifatihi. Dan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang begitu agung. Tidak ada nama-nama, ya, semua makhluk di muka bumi ini yang mulia kecuali nama Allah Jalla wa'ala. Nama Allah adalah sempurna dan paripurna, dan juga sifat-sifatnya, ya, berbeda dengan manusia. Sekuat apapun manusia memiliki sifat, misalkan ngantuk, ya, walaupun dia gagah perkasa, tetap ngantuk tabiat. Dia tidur. Berbeda dengan Allah. Sinatu wala naum, ya. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Coba kalau kita bayangkan, tidak ada manusia yang tidak tidur dan tidak ngantuk. Sekuat apapun dia. Bahkan sambil berdiri pun, dia kadang dengan ngantuknya tidak bisa dia menahan. Sehingga begitu mulianya daripada nikmat dan sifat Allah Jalla wa'ala. Kemudian pelajaran yang berikutnya,
Yang kesembilan, makanahul hikmah wa azimu naf'ihi liman ahabbahu Allah tabaraka wa ta'ala biha. Yaitu pentingnya ayat terkait dengan perkara hikmah yang telah dijelaskan dalam surat Luqman, dan begitu besar manfaatnya bagi orang yang Allah berikan kecintaan terhadap hikmah tersebut. Allah berikan kepada seseorang kecintaan terhadap hikmah, yaitu ilmu dan mengamalkannya yang bersumber dari Al-Quran. Dan begitu bermanfaatnya bagi orang tersebut jika dia menyadari bahwa pentingnya ilmu dan mengamalkannya dibandingkan daripada perkara-perkara yang lain. Kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, ya, yang akan kita bahas, karena pembahasan yang telah lalu adalah kurang lebih sampai pada faedah yang ke-9. Sekarang kita akan masuk kepada faedah yang ke-10 dalam apa yang ditulis oleh si Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Al-Faidatul Ashirah, ahamiyatu uslubul wa'd fi at-tarbiyati wa ta'lim. Qala Allah Ta'ala, wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu. Pentingnya metode al-wa'd, ya, yaitu nasihat, ya, fit tarbiyati wa ta'lim, dalam pendidikan dan pengajaran, kegiatan belajar dan mengajar. Pentingnya, ya, yaitu dengan memberikan tausiah, memberikan arahan, memberikan panduan-panduan kepada seorang yang sedang menuntut ilmu. Dan terutama ini adalah sangat ditekankan pada orang-orang tua. Ya. Jangan mereka membiarkan anaknya begitu saja. Sekalipun mungkin anak-anak mereka dititipkan di pesantren-pesantren, tetapi kewajiban mereka tetap memberikan nasihat-nasihat terbaik. Seperti apa yang dilakukan oleh Luqman terhadap anaknya. Ya. Di sini adalah beliau mengistimbat daripada ayat wa idh qala Luqmanu li banihi, dan berkata Luqman kepada anaknya wa huwa ya'iduhu, dan dia memberikan nasihat. Ya. Memberikan nasihat terutama dalam perkara at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Kita jelaskan dari perkara-perkara yang terkecil, misalkan berwudu. Kalau kamu benar, kamu akan mendapatkan ini dan seterusnya. Tetapi kalau kamu salah dalam metode berwudu, maka ancamannya bukan mendapat pahala, tapi malah mendapat dosa. Melakukan sholat misalkan. Ketika kita sholat dalam tempat-tempat tertentu dan kita tidak menggunakan sutrah, maka bisa saja sholat kita ini adalah menjadi dosa bagi orang lain. Karena ketika kita sholat, orang lalu lalang di depan kita, tanpa kita bisa cegah dan tidak ada sutra. Karena perkara yang sepele seperti ini harus bagian daripada nasihat yang diterapkan khususnya bagi orang tua dan tuan guru. Mungkin juga sebagian dari kita ada yang tidak memahami, seperti misalkan ketika dia sholat dengan memakai pakaian yang ada tulisan-tulisan atau gambar, ya, karena ini akan merusak daripada konsentrasi orang yang sholat yang di belakang orang tersebut. Ya. Ketika dia sholat, di depannya ada tulisan, misalkan saya anak Jakarta, saya anak ini dan orang yang sholat di belakangnya akan membaca tulisan-tulisan itu. Sehingga yang seharusnya dia membaca surah Al-Fatihah atau dia membaca surah-surah yang lain setelah itu, tetapi akal dan hatinya membaca tulisan si orang yang sholat di depannya dengan baju
yang tertulis. Sehingga ini bagian daripada nasihat. Kita nasihati anak-anak kita khususnya SDI dan MTS An-Najah. Jika kalian olahraga, selesai olahraga ganti baju olahraga kalian. Karena mungkin baju olahraga kalian ada tulisannya. Ya. Dan Allah perintahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah perintahkan, ya wahai bani Adam, keturunan Adam, pakai pakaian yang terbaik. Ya. Ini adalah perkara sepele, tetapi adalah harus diperhatikan. Nah, dalam perkara-perkara seperti ini, yang di dalamnya mengandung daripada tarhib wa targhib, motivasi dan ancaman, adalah sangat penting. Karena syariat ini, kalau tidak ada dua perkara tadi, motivasi dan ancaman, orang tidak akan bergairah melakukan sholat, saum, zakat, jihad, haji, dan sebagainya. Tidak mungkin para sahabat mereka berani berjihad kalau tidak diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW terkait dengan keutamaannya. Mendapatkan ganjaran surga tanpa dihisap, mendapatkan bidadari, dan seterusnya. Atau sebaliknya, jika seseorang itu khianat ketika dia berjihad, seperti yang terjadi di antara budak Rasulullah SAW, yang mana dia adalah mengambil daripada ghanimah yang seharusnya itu adalah distorkan dulu kepada Rasulullah, tetapi ghanimah itu adalah dipakainya langsung, yaitu mantel atau jaketnya. Dan ketika dia terbunuh, maka para sahabat yang lain mengatakan bahwa dia adalah hani'an lahu syahidah. Orang ini adalah mendapatkan mati syahid, status syahid, wahai Rasulullah. Tetapi Rasulullah menjelaskan tidak. Dia akan mendapatkan siksaan dengan sebab dia khianat. Hal-hal yang seperti ini adalah pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini adalah bagian daripada pelajaran dalam pembahasan surah yang telah saya bacakan dalam surah Luqman dari mulai ayat ke-12 sampai ayat ke-19, bahwa pentingnya menerapkan nasihat kepada anak-anak kita dan juga mereka yang sedang menuntut ilmu dengan mengandung di dalamnya perkara motivasi dan ancaman. Kita akan lanjutkan daripada faedah yang ke-11, al-faidatul hadiyah asyar, ahamiyatu husnil tawaddud wa azimu atharihi alal mutalakki wal muta'allim. Pentingnya memiliki karakter lemah lembut. Dan begitu besar manfaatnya bagi orang yang menuntut ilmu atau dalam perkara pendidikan. Jadi dalam perkara pendidikan, ya, memiliki atau melatih jiwa untuk mempunyai sifat lemah lembut adalah sangat penting. Karena ini adalah akan berpengaruh daripada karakter-karakter anak didik. Ya. Orang yang mendidik dan mereka yang mendidik. Pernah kita dahulu berkumpul dewan guru semua, ya, waktu saya masih di Kerawang, ada seorang dosen membawa bola bliter yang membal. Kemudian bola itu dilemparkan sekencang mungkin ke depan tembok. Itu kencang, bola itu berpantul dengan kencang. Kemudian bola itu dilempar dengan pelan. Maka bola itu pun berpantul dengan pelan. Kemudian dosen ini menjelaskan kepada semua dewan guru yang kumpul pada saat itu, apa manfaatnya? Maka kita semua menjawab, itulah bagian daripada pendidikan. Jika kita memberikan pendidikan dengan keras, dengan tegas dan kasar,
Ya, tegas bukan dalam arti benar, tapi kasar. Pendidikan-pendidikan mungkin seperti pendidikan-pendidikan yang ketat, ya. Nah, saya tidak menunjukkan menjelaskan kepada satu tempat, tetapi intinya adalah pendidikannya adalah begitu keras dan banyak ancaman di dalamnya. Bahkan hukumannya adalah misalkan ketika salah dipukul, disuruh berdiri, disuruh lari, disuruh push up, ya, ditendang, digaplokin dan sebagainya. Maka yang ada siswanya akan seperti itu pula. Lihat berapa banyak kampus-kampus yang ketika dia ada siswa-siswa yang baru masuk, mereka dikerjai oleh siswa-siswa atasan mereka. Ada yang disuruh nyembah bumi, ada yang kalau perempuannya adalah suruh ikat rambut dengan berapa ikatan, dikerjai. Dan ini pun terjadi, jangankan di perguruan tinggi. Saya masih ingat ketika saya SMP 17, Jakarta Pusat dulu. Ketika saya kelas 1, dikerjain sama anak-anak kelas 2, kelas 3. Penataran P4 yang menghasilkan pantat peot, pinggang pegel. Ya, makanya tidak ada lagi penataran P4. Ini dikerjain sama seperti itu. Sehingga pentingnya sifat lemah lembut. Disinilah Luqman Al-Hakim memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Dengan bahasa yang begitu lembut, ya, tidak kasar. Sehingga ini akan berpengaruh. Anak-anak didik, ya, jika dewan gurunya pun memiliki sifat lemah lembut, mereka akan lemah lembut. Tetapi sebaliknya, jika mereka keras, mereka pun akan keras. Dan mereka akan terbentuk sesuai dengan pembentukan dari apa yang mereka dapat dan mereka lihat. Mungkin selama ini, yuk kita lihat sebagian siswa dan siswi, baik di pesantren maupun yang bukan di pesantren, mereka begitu cuek, ya, terhadap orang yang lebih dewasa atau kepada guru-gurunya dan sebagainya. Mungkin hilangnya daripada sifat ini, karakter ini. Sehingga dia pun tidak bisa memberikan contoh seperti apa yang terbaik. Oleh sebab itu ini adalah catatan penting dalam pelajaran yang ke-11 ini. Ahamiyatu husnit tawaddud, ya, pentingnya memiliki sifat dan karakter lemah lembut. Ya. Jadi kita usahakan terutama dewan guru, ya, milikilah sifat lemah lembut. Karena kita mendidik bukan orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang kesabarannya begitu tinggi. Mereka tidak tahu dan tidak paham. Kita yang tahu dan kita yang paham, mengarahkan, membentuk, mencetak mereka dengan karakter-karakter terbaik. Jangan kita menganggap mereka sudah paham, ya. Apalagi terutama di SD. Ya, di SD itu sangat sensitif sekali. Ya, anak-anaknya yang begini, yang begitu. Wah, kalau gurunya kurang sabar, ya, atau mungkin ya gurunya adalah tidak memiliki sifat lemah lembut, dia akan lepas, tidak kuat. Dan mungkin di antara solusi untuk itu adalah banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, agar kita mempunyai akhlak yang mulia. Ya. Ada doa yang mudah, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin huluki. Ya. Perbanyak doa ini. Ya. Ya Allah, Engkau telah menciptakan dalam bentuk rupa yang baik, maka perbaiki akhlakku. Banyak doa ini di waktu-waktu yang diijabah. Sehingga Allah Ta'ala ijabah kita mempunyai karakter, mempunyai sifat yang baik. Dan sifat yang baik itu mudah-mudahan akan mencetak, membentuk daripada anak-anak didik kita dengan perkara yang baik pula. Kemudian al-faidatus tsaniyah asyar, pelajaran yang ke-12. Bara'atul awlawiyat bid-da'wati ila Allah. Yaitu mengutamakan al-awlawiyat
perkara-perkara yang sangat penting bidakwati ilallah, di dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah. Perkara yang sangat penting ya, dibandingkan perkara yang penting. Ya. Misalkan di zaman ini adalah zaman teknologi, ya. Kemudian kita menginginkan anak-anak didik kita untuk paham dan memahami masalah teknologi dengan bisa menggunakan komputer, internet dan sebagainya. Ya. Tetapi itu tidak terlalu penting dibandingkan perkara yang sangat penting, yaitu mengenal daripada kesyirikan. Sehingga beliau penulis kitab ini, Syekh Abdul Razak, menjelaskan mura'atu lil awlawiyat. Perkara itu adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19, yang mana Allah Ta'ala firmankan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Sehingga perkara tauhid ini lebih awal dan lebih terdahulu ditanamkan kepada anak-anak didik kita, sebelum mereka mengenal daripada perkara-perkara yang lain. Kenalkan tauhid. Jangan sampai mereka tidak paham siapa yang mereka ibadahi. Karena ketika mereka tidak paham dan tidak mengerti siapa yang mereka ibadahi, maka merugi. Seperti apa yang Allah Ta'ala firmankan, amilatun nasibat asla naran hamiyah. Satu kelompok dengan giatnya mereka melakukan ibadah, ritual ibadah. Tapi ujung-ujungnya mereka dilemparkan ke neraka. Kenapa? Karena mereka salah dan keliru di dalam perkara mentauhidkan Allah. Ini adalah perkara yang begitu mulia. Jangan kita biarkan anak-anak kita mempelajari teknologi, tapi kita tidak mengarahkan anak kita tentang masalah tauhid. Gampang, pokoknya anak kita ini ibadah kepada Allah saja udah selesai, sholat tidak. Tapi dia tidak tahu Allah itu apa. Dia tidak mengenal daripada pengertian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Khawatir mereka hanya mengenal tauhid asma wa sifat. Sama seperti apa yang diterapkan dalam kaidah dalam kitab Qawaidul Arba'. Mereka orang-orang kufar terdahulu mentauhidkan Allah dengan asma wa sifat. Tetapi mereka tidak mentauhidkan Allah dengan uluhiyah. Mereka tahu bahwa yang menciptakan adalah Allah. Rububiyah mereka tahu. Dikhawatirkan anak-anak kita seperti itu. Maka ini perkara yang penting, yang terus dan terus ya, kita dakwahkan kepada anak-anak kita. Kita dakwahkan kepada diri kita. Dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita. Karena ini adalah pengaruhnya sangat besar dalam keselamatan dunia, terlebih kelak di yaumil qiyamah. Kemudian pelajaran yang ke-13, al-faidatu tsalitsah asyar, inna syirka a'zamuz dzunub wa akhtaruha wa huwa a'zamu ma nahallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang besar. Kesyirikan menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, tidak mau memahami daripada perintah-perintah Allah, sehingga malah memahami perintah-perintah selain Allah. Maka ini adalah bagian daripada dosa yang besar. Dan ini adalah bahaya yang besar dan larangan Allah yang sangat besar, yang harus dijauhi. Jangan main-main dengan bahasa-bahasa yang telah Allah Ta'ala terapkan, seperti kesyirikan. Jangan mengatakan orang ketika iri sama dirinya, dia katakan dia syirik saja dengan saya. Ini menempatkan sesuatu perkara yang bukan tempatnya.
ajarkan anak-anak kita bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa daripada dosa kesyirikan. Semua dosa Allah akan ampuni. Ya, bahkan Allah memberikan batasan dalam hadis qudsi dijelaskan, innallaha taubatan abdi malam yugargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sampai napasnya di tenggorokan, sampai sekarat. Durasi diterimanya taubat itu begitu lama, ya, sampai dia napasnya di sini, ya, maka keadaan dan kondisi apapun Allah masih menerima taubatnya. Ketika dalam keadaan itulah Allah tidak lagi menerima taubatnya. Nah, yang harus kita catat bahwa jangan sekali-kali kita melakukan perkara kesyirikan. Karena kesyirikan ini adalah dosa yang besar. Dikhawatirkan ketika kita melakukan dan kita tidak paham dan memahami bentuk-bentuk kesyirikan, maka ketika sampai napas kita di tenggorokan, dikhawatirkan kita berstatus daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Terus dan terus kita dakwai anak-anak didik kita untuk menjauhkan bahwa syirik adalah a'zamul dzunub, dosa yang besar. Dosa yang besar. Jauhi perkara ini. Kenal. Seperti mungkin di kalangan kita orang mengatakan mudah saja. Demi Allah dan Rasulnya. Ya, mudah orang mengatakan gitu. Begitu dia ingin memberikan kekokohan, ya, keyakinan kepada orang yang sedang diajak berbicara dengan sesuatu perkara yang sedang dibicarakan, ya, dia bersumpah. Dengan bersumpah demi Allah dan Rasulnya. Padahal ini bagian daripada kesyirikan. Kalau demi Allah saja. Tidak perlu dia membawa Rasulnya. Sehingga pemahaman ini masih banyak di kalangan kaum muslimin yang seperti itu. Itu bagian daripada syirik, walaupun syirik kecil. Tapi dikhawatirkan dia tidak merasakan itu adalah kesyirikan. Ini yang dikhawatirkan. Dan dikhawatirkan dia mati masih melakukan perkara itu. Sehingga penting kita menjelaskan itu adalah bagian kesyirikan. Gak boleh kita mengucapkan demi Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Katakan saja demi Allah. Udah, selesai. Ya, demi Allah. Selesai. Nah, hal-hal yang seperti ini, kesyirikan seperti ini, ya, harus kita jauhi. Ya. Atau juga menganggap sesuatu sial, ya, atau yur. Ini juga bagian daripada kesyirikan. Masih banyak di kalangan kita kaum muslimin yang menganggap misalkan mulai dari angka-angka. Angka sekian sial sampai sebuah hotel tidak ada angka 13 katanya. Tidak ada lantai 13, 12 langsung 14. Ya, 13-nya mana? Tidak ada karena sial. Ya. Kemudian juga menganggap dengan adanya suara-suara, misalkan suara burung hantu yang dianggapnya sial. Kemudian juga menganggap dengan hari-hari tertentu, ya, di malam hari atau apa perkara yang sial dan sebagainya. Ya, ini masih banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang masih, ya, tidak memahami dari itu. Sehingga kita yang paham dan memahami terus, ya, kita dakwahkan dengan perkara tersebut, yaitu menjelaskan bahwa inna syirka a'zamuz dzunub, ya, perkara kesyirikan itu adalah perkara yang begitu besar dosanya dan tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, ya, jika seseorang mati dalam keadaan perbuatan kesyirikan. Pelajaran yang ke-14, al-faidatul rabi'ah asyar, ahamiyatu tansyiatil abna minas sigri ala tauhid wal ikhlas wal bu'di anis syirki. Pentingnya menanamkan kepada anak-anak, ya, dari kecil
tentang perkara tauhid dan ikhlas. Tauhid dan ikhlas walau bu'di anisyirki, dan menjauhkan kesyirikan. Ya. Jadi anak-anak kita, tanamkan mereka ya perkara-perkara tauhid, keikhlasan. Ajarkan mereka keikhlasan. Ya. Ajarkan mereka keikhlasan. Ya. Mulai dari mungkin bersedekah, ya, kemudian ajarkan mereka metode-metode ikhlas bagaimana. Ya. Karena amalan ibadah akan diterima jika dia memiliki daripada karakter ikhlas. Ya. Sehingga dalam ayat tersebut, ya, ayat yang telah saya bacakan, yaitu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Pelajarannya adalah bahwa Luqman al-Hakim ya menanamkan kepada anaknya untuk tidak melakukan kesyirikan dan menanamkan daripada perkara tauhid dan ikhlas. Tanamkan perkara ini. Ya, tanamkan perkara ini kepada anak-anak kita ya, agar mereka mempunyai sifat ikhlas dari mulai segala perkara. Karena amalan ibadah yang kita lakukan apapun bentuknya, jika kita lakukan tanpa keikhlasan, dia akan hilang. Dia akan binasa. Dia akan habis. Tidak akan menjadi pahala yang akan menyelamatkannya kelak di yaumil qiyamah. Bahkan ada sebuah hadis yang sudah jelas. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan 3 karakter manusia yang seharusnya dia sudah melakukannya, bukan masih angan-angan. Dia sudah melakukannya. Ya, yaitu karakter pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika Allah tanyakan, engkau gunakan apa nikmat yang aku berikan kepada engkau? Dia gunakan katanya untuk berjihad. Tetapi Allah tahu, ya, kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau lakukan itu supaya engkau dikatakan bahwa engkau adalah orang-orang yang hebat, yang kuat, ya, yang perkasa. Dan itu telah disebutkan ketika kehidupan di dunia. Sehingga ujung-ujungnya Allah perintahkan malaikat untuk menarik mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Ini sudah dilakukan, bukan masih rencana. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan, tinggal kelompok ini tinggal mengambil hasilnya. Tetapi perkaranya kelompok ini tidak menerapkan ikhlas. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang menuntut ilmu, membaca Al-Quran. Kemudian Allah tanya, digunakan dengan apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau? Digunakan untuk menuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Ya. Ternyata engkau melakukan itu supaya engkau dikatakan qari, seorang yang bacaan Qurannya bagus, seorang yang alim, yang memiliki ilmu ya, yang mulia dan sebagainya. Dan itu telah diucapkan, telah disebutkan, telah disematkan ketika kehidupan dunia. Maka Allah lemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Dan yang ketiga, kelompok orang yang telah melakukan bersedekah di setiap tempat. Karena Allah berikan dia karunia dengan berbagai macam harta dan kecukupan. Tetapi sayangnya orang ini bersedekah bukan di atas ikhlas. Ya, sehingga amalannya adalah rusak dan binasa. Ya, 3 kelompok ini sudah melakukan, bukan masih rencana. Ya, oleh sebab itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka di antara pelajaran daripada ayat yang telah saya bacakan dalam surah Luqman adalah untuk menanamkan kepada anak-anak didik kita, yaitu sifat tauhid dan ikhlas adalah sangat begitu penting. Dan pelajaran yang ke-15, al-faidatul khamisah asyar, inna syirka a'zamuz zulma wa a'zamul zurma. Bahwa kesyirikan itu adalah kegelapan yang paling besar dan kerusakan yang paling besar. Ya, di mana beliau membawakan ayat dari ayat-ayat yang tadi saya bacakan, inna syirka la zulmun azim, bahwa kesyirikan itu adalah menjadikan kegelapan yang sangat besar kelak di yaumil qiyamah. Nah, sehingga perkara-perkara kesyirikan ini adalah penting dan harus kita tahu dan harus kita pelajari dan kita jauhi sejauh-jauhnya
ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita bisa memahami perkara-perkara kesyirikan dan untuk bisa kita dakwahi daripada anak-anak kita, istri kita, dan saudara-saudara kita seiman, seislam, dan seakidah mengenal daripada perkara yang begitu membahayakan, yaitu adalah perkara kesyirikan. Mungkin ini yang bisa saya bawakan. InsyaAllah Ta'ala nanti akan dilanjutkan faedah yang ke-16 dan seterusnya oleh guru kita, ya, Al-Ustadz Abu Samil. Silakan kepada beliau waktunya untuk membahas pembahasan yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaid Al-Mustanbatah fil Qissah Luqman, yaitu faedah-faedah yang disimpulkan dari kisah Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi sudah dibicarakan sampai faedah yang ke-15. Sekarang kita lanjutkan mengkaji faedah yang ke-16. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, beliau berkata, Al-Fa'idatul Sadis 11, faedah yang ke-16. Hajatul muta'allimi wal mad'uhi ila ma'rifati samaratil awamir wa khuturati an-nawahi. Yaitu perlunya seorang yang belajar dan seseorang yang didakwahi ila ma'rifati samaratil awamir wa khuturatin nawahi. Perlunya seseorang yang belajar dan orang yang didakwahi untuk mengetahui buah daripada perintah-perintah, dan perlunya seseorang yang belajar dan didakwahi untuk mengetahui bahaya dari larangan-larangan. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan banyak perintah kepada kita semua dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW juga memberikan perintah kepada kita selaku umatnya yang beriman kepadanya. Dan kita juga mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melakukan berbagai macam hal dalam kehidupan kita ini. Rasulullah SAW juga demikian halnya. Kemudian, apapun yang Allah perintahkan kepada kita, ada buahnya, ada faedahnya di balik perintah tersebut. Dan apapun yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW untuk melakukannya, terdapat berbagai macam bahaya, berbagai macam kerugian, berbagai macam mafsadat di balik daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka setiap yang Allah perintahkan membawa faedah, manfaat, keuntungan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Dan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah SAW, ada kerugian, ada bahaya, ada mudarat di balik larangan tersebut. Orang yang belajar atau orang yang didakwahi oleh seseorang, maka ia perlu untuk mengetahui kalau dia melakukan perintah, apa buah yang akan dia petik di dunia dan di akhirat. Kalau dia melakukan larangan, bahaya apa yang akan menimpa dia dalam kehidupan dia di dunia dan juga di akhirat. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Dan tatkala kita memerintahkan sesuatu kepada anak kita misalnya di rumah,
kita sebutkan faedah-faedahnya. Kita sebutkan manfaat-manfaatnya. Misalnya kita menyuruh anak kita untuk mengerjakan salat. Apa faedahnya dari melaksanakan salat 5 waktu? Kita terangkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga kalau kita melarang anak kita melakukan suatu keburukan, kita sebutkan apa bahaya daripada larangan tersebut jika seandainya dikerjakan. Sehingga dia mau mengerjakan perintah dan bersedia untuk meninggalkan larangan-larangan tersebut. Syekh mengatakan, liyatamakkana minal imtithal, agar orang yang belajar atau orang yang didakwahi dia mau untuk melaksanakan karena dia tahu hasilnya, dia tahu manfaatnya. Ya, jadi tidak sebatas diperintah, disuruh dan dijelaskan faedahnya apa, manfaatnya apa. Dilarang dan disebutkan, bahaya kalau dia seandainya melakukan larangan tersebut. Fa iza zukira lahul amru, apabila disebutkan kepadanya suatu perintah, ihtaja an yuzkara lahul faidatu wath thamara, jika disebutkan kepada orang yang sedang belajar atau kepada orang yang didakwahi, jika disebutkan kepadanya suatu perintah, maka perlu untuk menyebutkan kepadanya faidah dan buah dari perintah tersebut. Wa iza zukira lahun nahyu, dan jika disebutkan larangan kepadanya, ihtaja an yuzkara lahul aqibatul wakhimah, maka perlu disebutkan kepada dia akibat yang buruk, allati yanaluha, yang akan ia rasakan, yang akan dia dapatkan, man dakhala fi hadzal tariq, bagi orang yang masuk ke jalan ini, yakni bagi orang yang melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mustafadun minal qissah fi iddati mawadhi', dan ini bisa diambil faidah dari kisah itu dari beberapa tempat di dalam surah Luqman. Luqman Al-Hakim, ketika dia menerangkan kesyirikan kepada anaknya, dia sebutkan alasannya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Lalu sebutkan alasannya. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Tatkala dia menyebutkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, maka dia menyebutkan apa alasan sehingga seorang anak wajib berbakti kepada ibunya. Kata Luqman, wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Disebutkan alasannya. Begitu juga seterusnya. Ketika kita perintahkan anak kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah, disebutkan alasannya. Buahnya apa? Buahnya adalah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT, maka Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dia tidak memerlukan syukurnya seorang hamba. Dia, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang dengan kufurnya seorang hamba karena dia maha terpuji. Disebutkan apa faedahnya, apa manfaat dari perintah dan apa bahaya dari larangan. Ini akan membuat seorang anak lebih mudah untuk menerima perintah dan lebih mudah untuk meninggalkan larangan, karena dia mengetahui apa buah dan faedah dari perintah tersebut dan apa bahaya dari sebuah larangan. Al-faidatu sabi'ata asyar, faedah yang ke-17, al-wasiyatu bil walidain, wasiat untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Al-wasiyatu bil walidain birran wa ihsanan wa ikraman wa ri'ayatan lil huquq. Faedah yang ke-17 adalah wasiat terhadap kedua orang tua, baik berupa birran, bakti, wa ihsanan, perbuatan baik, wa ikraman, memuliakan kedua orang tua, wa ri'ayatan lil huquq, dan juga dengan memperhatikan hak-hak keduanya. Wa zalika fi qoulihi ta'ala, dan hal demikian terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn.
dan telah kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan ia telah menyapihnya setelah ia berumur 2 tahun. Anishkurli, agar engkau bersyukur kepadaku. Wali walidaika, dan agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, tempat kembali. Luqman Al-Hakim, atau dalam surah Luqman, setelah perintah yang sangat agung, yaitu perintah untuk bertauhid, ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan di dalam surah Luqman tersebut. Setelah perintah bertauhid, ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah orang yang paling besar jasanya, kebaikannya, pengorbanannya bagi seseorang di dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang jasanya melebihi jasanya kedua orang tua kita. Maka seorang mukmin yang sejati, dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menunaikan hak-hak kedua orang tuanya, kemudian hak karib kerabatnya, dan seterusnya. Oleh sebab itu dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah senantiasa atau Allah sering menggandengkan antara perintah beribadah kepada Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, kemarilah kalian, aku akan bacakan apa yang Tuhan kalian telah haramkan atas kalian, yaitu agar kalian tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kita kalian. Dalam ayat ini, dalam surah Luqman ini juga demikian. Setelah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman, Allah perintahkan dia untuk mengajarkan tauhid kepada anaknya. Kemudian setelah itu terdapat keterangan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Al-wasiyatu bil walidain, wasiat terhadap kedua orang tua. Birran, dengan berbakti kepada keduanya. Wa ihsanan, berbuat baik kepada keduanya. Wa ikraman, memuliakannya. Wa ri'ayatan lil huquq, dan juga dengan memperhatikan hak-hak kedua orang tua. Seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang paling besar ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak wajib memperhatikan apa hak-hak kedua orang tuanya, dan wajib baginya untuk memuliakan kedua orang tuanya, mendengar perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh kedua orang tuanya. Dan masih banyak hak-hak kedua orang tua yang wajib ditunaikan oleh seorang anak. Wazalika fi qaulihi ta'ala, hal itu dalam firman Allah Ta'ala, dan telah kami wasiatkan kepada manusia kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya setelah ia berumur 2 tahun, agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah tempat kembalimu. Syekh melanjutkan, fal wasiyatu bil walidain laha sya'nun azim. Wasiat terhadap kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat besar. Wal wasiyatu takunu bil umuril azimah, dan wasiat itu biasanya adalah dalam perkara-perkara yang besar. Wal wasiyatu huna min rabbil alamin jalla wa ala. Wasiat dalam ayat ini bukan wasiat yang berasal dari manusia, tapi wasiat yang berasal dari Allah Rabbul Alamin. Jadi wasiat itu biasanya mengenai perkara-perkara yang besar. Dan di dalam ayat-ayat tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua, sering digunakan kata wasiat, wa wasaina. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu sangat penting kedudukannya dan sangat besar kedudukannya di dalam kehidupan seorang mukmin. Dan yang mewasiatkan bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Walihaza qala ghairu wahidin minal mufassirin. Oleh sebab itu, banyak di antara mufassirin, ahli-ahli tafsir yang berkata, inna qaulahu, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jaa mu'taridan,
fi asna'i zikrillahi wasiyata Luqman wasiyatan minhu jalla wa ala bil walidaini ihsana. Dalam surah Luqman, setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmah, kemudian ayat seterusnya wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, kemudian ayat seterusnya wa wassaynal insana biwalidayhi. Apakah ayat wa wassaynal insana biwalidayhi ini adalah ucapan Luqman yang disampaikan oleh Allah kepada kita, atau dia berupa jumlah mu'taridah, kalimat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan Luqman? Para mufassirin mengatakan, atau banyak mufassirin yang mengatakan bahwa ayat wa wasainal insana biwalidayhi ini bukan ucapan Luqman yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sisipkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua di antara ucapan atau ajaran-ajaran Luqman kepada anaknya. Jadi yang merupakan ucapan Luqman adalah dari ayat wa iz qala Luqmanu libnihi. Ayat seterusnya wa wasainal insana biwalidayhi ini bukan ucapan Luqman yang disebutkan oleh Allah, tapi Allah langsung yang memfirmankannya. Lalu seterusnya datang lagi tentang Luqman, yaitu dari ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu bukan wasiat dari manusia kepada manusia, tapi wasiat dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabbuna Jalla wa Ala, kepada segenap manusia. Menunjukkan bahwa wasiat terhadap kedua orang tua sangatlah penting, sehingga Allah sendiri yang memfirmankannya, bukan melalui ucapan Luqman yang kemudian difirmankan oleh Allah, tapi Allah sendiri yang firman Allah Subhanahu wa taala sendiri. Faizan minal fawaidil azimah min hadza siyaq al-mubarak al-wasiyatu bil walidain. Jadi di antara faidah yang agung dari konteks yang diberkahi ini, dari kalimat yang diberkahi ini, al-wasiyatu bil walidain, yaitu wasiat untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Wa ma'rifati haqqihima, dan juga mengetahui hak keduanya. Wal ihsan ilaihima, dan juga berbuat baik kepada keduanya. Wal birri bihima, dan berbakti kepada keduanya. Wal qiyami bihuquqihima, dan juga memenuhi hak-hak keduanya. Sesungguhnya dalam kehidupan kita ini begitu banyak hak-hak orang tua yang harus kita tunaikan. Seiring dengan besarnya jasa kedua orang tua kita terhadap diri kita, kita harus berbakti kepada keduanya, harus mendengar nasihatnya, harus menjauhi apa yang dilarangnya, mendoakannya, mengasihinya, mengucapkan ucapan yang lembut kepada kedua orang tua, tidak boleh meninggikan suara. Bahkan ulama zaman dulu mereka betul-betul menjaga adab terhadap kedua orang tuanya. Mereka makan satu nampan dengan kedua orang tuanya. Anak tersebut tidak mau makan terlebih dahulu daripada ibunya. Zaman dahulu ada Muhammad bin Wasi', seorang alim besar. Dia mengajar di rumahnya. Ketika dia sedang sibuk mengajar, ibunya memanggilnya, "Wahai Muhammad, berikan ayam-ayam di luar makanan." Ini orang lagi mengajar, alim besar. Dia hentikan pelajarannya, kemudian dia menuruti perintah ibunya. Di zaman dahulu ada ulama yang tidak mau tinggal di rumah, di sebuah rumah tingkat, dia tidak mau tinggal di lantai 2. Karena di lantai 1 ada ibunya. Dan begitu seterusnya. Begitu besar bakti mereka terhadap kedua orang tua kita. Itu merupakan teladan bagi kita. Jika kita ingin kehidupan yang berkah, yang mudah, yang diberikan dan penuh dengan kebaikan dalam kehidupan kita ini, kuncinya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kalau kedua orang tua kita telah meninggal dunia, atau satu di antara keduanya, maka di antara haknya adalah dengan mendoakannya. Oleh sebab itu Allah berfirman, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan begitu banyak ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan merupakan salah satu dosa besar. Setelah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua.
Terlebih bagi kita yang telah mengetahui sedikit atau banyak dari ilmu agama ini. Maka jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan yang merupakan kedurhakaan terhadap kedua orang tua kita. Kemudian Syekh mengatakan, al-faidatu tsaminata asyar, faedah yang ke-18. Inna min a'zamil umuri al-mu'inati 'alal birri bil walidain tazakkurul jamili as-sabiq. Sesungguhnya di antara perkara paling besar yang membantu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah tazakkurul jamilis sabiq, yaitu mengingat jasa yang terdahulu dari kedua orang tua kita. Wal ihsan al mutalahik, dan kebaikan keduanya yang terus diberikan kepada anak-anaknya. Bagaimana caranya kita agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita ini? Syekh mengatakan di antara cara agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita adalah dengan mengingat betapa besar jasanya kedua orang tua kita terhadap diri kita. Andai nggak ada orang tua kita sejak kita lahir, mungkin kita nggak bisa menjadi seperti sekarang ini. Sehat tubuhnya, cukup makannya, pangannya, sandangnya, dan seterusnya. Biayanya. Ini karena jasa siapa? Karena jasa kedua orang tua kita. Kalau kita ingat jasa-jasa kedua orang tua kita ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Fahaza yu'inul insanu 'alal birri. Ini akan menolong seseorang untuk berbakti. Wa yaj'aluhu yabta'idu 'anil 'uquqi wal qati'ati. Dan akan menjadikannya menjauh dari al-uquq, yaitu kedurhakaan terhadap kedua orang tua, wal qati'ah, memutuskan hubungan dengan kedua orang tua. Betapa banyak di zaman kita sekarang ini anak yang bermudah-mudahan dalam berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan memperkarakan kedua orang tuanya sampai di pengadilan, melaporkan kedua orang tuanya sampai ke polisi dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk kedurhakaan. Waliyazubillah. Padahal kita dan harta kita milik kedua orang tua kita. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik daripada bapakmu. Tidak boleh seorang anak melaporkan kedua orang tuanya ke pengadilan, ke polisi untuk diproses secara hukum. Ini adalah kedurhakaan yang luar biasa. Bahkan jika orang tua seseorang adalah orang yang tidak beragama Islam, dia tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Selama orang tuanya tidak memaksa dia untuk keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam kekufuran. Orang tua kita yang kafir saja, kalau ada anaknya memeluk agama Islam, bapaknya atau ibunya tidak, namun Islam tidak membolehkan anak tersebut untuk berbuat durhaka kepada ibu atau bapaknya yang tidak beragama Islam. Tetap dia wajib berbuat baik. Kalau orang tuanya sakit, dia berkewajiban untuk memberikan obat. Dia berkewajiban untuk melembutkan ucapan kepada kedua orang tuanya. Dia berkewajiban untuk mendakwahi orang tuanya dan sebagainya. Apalagi kalau kita dan kedua orang tua kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Wa ta'ammal hadza fi qawlihi. Perhatikanlah hal ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Telah kami wasiatkan manusia terhadap kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapinya setelah dia berumur 2 tahun. Artinya tazakkar ayyuhal ibnu. Ingatlah wahai seorang anak. Ma hasala min ummika, apa yang telah dialami oleh ibumu atau apa yang telah terjadi pada ibumu, min umumatin, berupa menjadi seorang ibu, wa hamlin, hamil, wa radha'atin, menyusui, wa tarbiyatin, dan mendidik. Lihatlah betapa besar jasanya ibu kita. Dia hamil selama 9 bulan. Setelah kita lahir, dia menyusui. Dia mendidik, mengasuh kita. Dia mengorbankan tidurnya demi tidur kita yang nyenyak. Kalau seorang anak menangis, ibunya yang bangun. Bangun tengah malam. Bahkan dia yang mencuci kotoran kita. Dia yang menyuapi.
dia tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa enak tidurnya kalau anaknya belum tidur. Sengantuk apapun seorang ibu, kalau anaknya bangun menangis, dia akan bangun mengorbankan tidurnya. Mungkin dia letih, mungkin dia capek sejak dari pagi sampai malam. Begitu besar jasanya. Apalagi tatkala seorang ibu melahirkan, antara hidup dengan mati. Tapi demikian, karena demikian maka seorang anak wajib berbakti kepada ibunya. Fatazakkaril hamla. Ingatlah bagaimana ibumu dulu hamil. Wa auja'ahu, bagaimana deritanya, sakitnya. Wa at'abahu, bagaimana letihnya. Wal muddatat tawilah allati qadaitaha fi rahmi ummika. Dan ingatlah masa yang panjang yang kamu habiskan dalam rahim ibumu. Thiqalun tahmiluhu fi batniha 9 ashhur. Beban berat yang ia bawa dalam perutnya selama 9 bulan. Wa mu'anatun indal qiyam, wa mu'anatun indal qiyam. Rasa capek yang begitu berat indal qiyam tatkala dia berdiri. Wal qu'ud, ketika dia duduk, wa indan naum, ketika dia tidur. Ingatlah semua itu. Ingatlah bahwa kita dulu 9 bulan dalam perut ibu kita. Ibu kita merasakan rasa letih, rasa capek, mungkin tidak bisa makan berbulan-bulan. Dan bagaimana susahnya ia untuk tidur, untuk bangun, untuk berdiri, untuk berjalan dan sebagainya. Summal wad'u, kemudian ingatlah bagaimana susahnya melahirkan. Wa syiddatahu, kesusahannya, kesulitannya. Wa ma tu'anihil ummu indal wilada, dan apa derita, kepayahan yang dirasakan oleh seorang ibu tatkala dia melahirkan. Hatta kharajta ila hazihil hayat, hingga kamu bisa keluar ke dalam kehidupan ini. Summa radha'ah, kemudian bagaimana susahnya menyusui. Wa ma yaqtanifuha min at'abin wa auja wa sahrin wa ta'abin, dan apa yang mengiringinya berupa rasa letih, rasa sakit, begadang dan rasa letih. Kullu hadza jamilun yang bagi an la yunsa. Semua ini adalah jasa yang tidak patut untuk dilupakan. Wa an la yaghiba aniz zihni, dan tidak patut semua jasa-jasa baik kedua ibu bapa kita, terutama ibu kita, tidak patut jasa tersebut hilang dari ingatan kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi anak yang berbakti, terutama kepada ibu kita, adalah dengan mengingat betapa besar pengorbanannya di dalam kehidupan kita ini. 9 bulan kita dalam kandungannya, dibawa kemana-mana, beban berat yang tidak bisa dia letakkan walaupun sedetik. Kemudian bagaimana susahnya ia berjalan, berdiri, bagaimana susahnya dia tidur. Mungkin harus bangun sekian kali dalam semalam. Kemudian ketika melahirkan, betapa besar jasa, betapa besar derita yang dirasakan oleh seorang ibu tatkala dia melahirkan anaknya antara hidup dan mati. Kemudian setelah lahir anaknya, ada tugas lain, yaitu menyusui anaknya. Diiringin dengan rasa capek, rasa letih, rasa lelah, begadang setiap malam. Jika semua hal itu kita ingat, maka kita akan menjadi anak yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pantas kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Padahal tidak ada di dunia ini jasa yang lebih besar terhadap seseorang daripada jasa kedua orang tuanya. Sehebat apapun kita, karena jasa kedua orang tua kita. Setinggi apapun kedudukan kita, karena jasa kedua orang tua kita. Maka jangan pernah dilupakan. Hidup yang berkah itu adalah ketika seseorang beribadah dengan ikhlas dan dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan hidup yang berbahagia selanjutnya adalah hidup orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Alangkah bahagianya orang tua tatkala melihat anak-anaknya semuanya berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian al-faedatut tasi'ata asyar, faedah yang ke-19. Anna minal umuril mu'inati aidan 'alal birri tazkirul masir. Bahwa di antara perkara yang membantu kita juga untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah tazakkurul masir, mengingat kemana kita setelah di dunia ini. Warruju' ila Allah, dan dengan mengingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yatazakkarul barru biwalidayhi annahu sayarji'u ila Allah.
orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, hendaklah dia ingat bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulaqi thawaba ihsanihi, dan dia akan memperoleh pahala dari kebaikannya, wa birrihi, dan juga baktinya. Fayazdadu birran wa ihsanan, lalu dia akan bertambah berbakti dan bertambah baik kepada kedua orang tuanya. Wa yatazakkarul aqu annahu sayarji'u ila Allah, dan orang yang durhaka hendaklah dia mengingat bahwa dia juga akan kembali kepada Allah SWT. Wa yulaqi uqubata uquqihi, dan dia juga akan menemui akibat dari kedurhakaannya. Fayartadi', maka dia hendaklah berhenti an lu'mihi, dari perbuatan tercelanya, wa uquqihi, dan juga dari kedurhakaannya. Di antara perkara penting yang bisa membantu kita agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita adalah dengan mengingat bahwasanya siapapun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang meninggal dunia. Siapa di antara kita yang tidak meyakini bahwa dia tidak akan mati? Semuanya yakin bahwa semua yang hidup di atas dunia ini akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Kita semua yakin bahwa kita akan mati sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ajal datang, tidak bisa ditunda ataupun dipercepat walaupun 1 detik. Seorang penyair mengatakan, wa man lam yamut bi haddis sayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Siapa yang tidak mati karena ditebas oleh pedang, maka dia akan mati dengan sebab-sebabnya lain. Ta'addadatil asbab, sebab-sebab kematian itu banyak, wal mautu wahidu, sedang kematian itu satu. Maka dengan mengingat kematian, mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah, mengingat bahwa kita akan merasakan atau melihat hasil dari perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hal itu akan membuat kita semua berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang buruk, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan menerima ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukannya selama di dunia ini. Jika di dunia seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan berbahagia di dunia dan dia akan memperoleh pahala yang begitu besar di akhirat. Dan sebaliknya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, hendaklah dia mengingat bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan melihat apa akibat buruk, apa ancaman, apa dosa yang akan diterima oleh dirinya di akhirat. Sehingga dengan demikian dia akan menghentikan kedurhakaannya terhadap kedua orang tuanya. Jangan sampai seseorang lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam surah Luqman ini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua dengan firman-Nya wa ilayyal masir, dan kepada pula kata Allah Subhanahu wa taala tempat kembalinya segala sesuatu. Manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk dihisab, untuk ditimbang amal-amalnya, bahkan dirinya, bahkan kitab catatan amalnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Sebagaimana kita yakini, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, bahwa jika seseorang berbuat baik dalam kehidupan di dunia ini, maka dia akan memperoleh ganjaran, pahala dan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ganjaran yang berlipat ganda dari kebaikannya yang dilakukannya selama di dunia. Wa in syarran fa syarrun, jika dia selama di dunia ini perbuatannya buruk, dia melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah, meyakini khurafat, takhayul, kemudian dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia mengambil hak-hak saudara-saudaranya, karib kerabatnya dan sebagainya, maka balasannya adalah keburukan. Maka dengan demikian, kalau kita bisa menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan berusaha menjadi orang yang baik dalam kehidupan kita ini dan berusaha menjadi orang yang lurus di tengah-tengah jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini membawa faedah dan manfaat dalam kehidupan kita semua,
sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.